Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lihat sahabat-sahabat kecil aku. Kalau kalian kangen sama sosok almarhum apa aku ya, yang dulu selalu kalian lihat, kalian kagumi ya. Beliau itu sosok yang dikagumi oleh teman-temannya, terus oleh teman-teman aku juga ya, karena beliau itu benar dermawan dan ramah ya selama menjalankan tugas ya. Di sini tuh pasangan yang serasi ya. Jadi di sini qadarullah ya. Kehidupan menuntun aku sampai ke YouTube tuh. Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat kecil aku, terus sahabat YouTube. Akhir zaman ini aku dituntun untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat YouTube ya, dari Palestine lover semuanya deh ya, semuanya ya, pokoknya mah rahmatan lil alamin, yang muslim, yang non muslim, kaum mukmin lah ya intinya. Sini aku akan bercerita tentang kisah hidup aku. Aku selalu memohon petunjuk setiap harinya, apa yang harus aku lakukan dan apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi gitu ya. Di sini tuh aku sedang dituntun untuk pembebasan, tentang kebebasan apa ya? Kebebasan hidup aku, untuk kebebasan apa coba? Untuk berkarya, bertalenta, terus untuk membuka diri terhadap dunia luar ya. Mungkin karena selama ini aku menutup diri. Di sini aku mengalami perubahan sikap ya setelah menikah. Jadi di sini tuh Allah sedang menuntun aku untuk berkiprah keluar gitu lah ya. Di sini tuh mau tidak mau ya, aku tuh dituntun untuk selalu, sebenarnya udah dari tahun-tahun lalu ya, tapi aku sepertinya sedang menunggu seseorang, nggak tahu ya kenapa. Di sini tuh, halo, assalamualaikum mama aku ya. Mama aku jangan marah ya, aku tuh tipe orang, tapi mama aku sudah mulai mengerti, paham ya. Kalau aku ada permasalahan besar, aku pasti silent ya, dan aku akan menyelesaikan permasalahan itu. Emang punya masalah apa katanya, maksudnya itu apa yang aku pikirkan gitu. Jadi setelah suasana tuh benar-benar netral ya. Jadi di sini tuh ada hal-hal yang tidak bisa ku sampaikan ya, tetapi mamaku sudah tahu semuanya ya. Jadi di sini tuh nanti kenapa-napa lagi. Di sini tuh menyangkut akhir zaman ya. Jadi di sini tuh pertama fokus dulu ya. Jadi di sini tuh Allah membukakan aku untuk bebas berkarya, berkreativitas, bertalenta, meskipun suasana tuh agak kisruh ya, tapi aku tetap ya berpegangan teguh kepada apa yang Allah perintahkan. Nah di sini bagaimana menurut kalian, mama dan apa aku serasi bukan? Nah ini waktu aku di wisuda di Garut ya tahun 2021. Jadi aku senang banget ya semenjak meninggal almarhum kakak aku, jadi terobati gitulah ya. Jadi kebahagiaan beliau itu luar biasa. Di sini tuh jodohnya mama aku adalah ayah aku ya. Apa aku, bukan yang lain-lainnya. Ada di sini tuh beliau tidak pernah, semenjak meninggal apa aku tuh tidak pernah mau kalau kita mau menikah lagi, tidak pernah mau. Jadi beliau itu benar-benar sebenarnya setia ya, pada setia dua-duanya nih, tipe setia mama aku ke apa aku. Nah di sini permasalahannya, mama punya gangguan, maksudnya gini loh, penyakit ya, sakit dari fisik sama dengan aku gitu. Jadi di sini tuh kenapa leluhur menjodohkan mama aku dengan almarhum apa aku ya. Sebenarnya kalau dibilang history dengan apa yang ku alami itu, jadi mama itu sering ngeluh, pernah ya sakit kepala pusing terus jatuh ya. Jadi di sini tuh ketenangan, ketentraman batin mama ada dalam diri apa aku. Jadi di sini tuh mungkin
menyangkut leluhur ya di masa lalu gitu ya. Terus aku juga punya tanda khusus. Aku punya tanda khusus di tubuh ya. Jadi tanda hitam. Kalau kata Hafiz Ahmed mah, kamu punya tanda khusus. Ya Hafiz ya, pernah ya. Hafiz Ahmed bertanya, mengatakan kamu punya tanda khusus di tubuh. Jadi seperti ada apa ya simbol ular apa gimana ya, aku tidak tahu, mungkin itu berhubungan dengan leluhur aku ya. Jadi di sini permasalahan kenapa aku juga sampai tersambung ke Padepokan Kenbu. Nah di sini tuh oke lah ya, kalau bicara itu, jadi di sini tuh tidak salah kalau keluarga mama itu menjodohkan dengan apa aku ya, karena ketentraman batinnya ada di almarhum apa aku. Di sini tuh menyangkut apa ya, sepertinya kalau mama tidak dinikahkan sama almarhum, maka ya itulah kekuatannya tuh di almarhum apa, karena apa aku tuh benar-benar berderma penderma yang luar biasa. Dan di sini mungkin ada kekuatan ruh, bukan ruh jahat, bukan ruh, jadi ada kekuatan kayak apa ya, aku bukannya ini ya, setelah yang mama alami dan aku juga sama. Jadi di sini tuh aku digangguin seperti dari alam lain ya. Dan di sini tuh ada seperti dari leluhur aku melakukan perjodohan yang aku tidak ketahui gitu ya. Di sini tuh oke lah ya. Jadi selama apa hidup mama tuh tenang, benar-benar diemong, disayang ya. Benar-benar orangnya diam tapi ngomong gitu ya. Di sini tuh mama aku tipe yang ada seperti aku ya gitu ya. Di sini tuh kalau dibilang mah, kalau udah berpegang teguh misalkan nih, kayak ini kan berhijab nih, awalan hijrah itu aku ya, waktu dulu itu mama belum berhijab juga ya, aku juga masih belum. Nah semenjak aku dituntun buat berhijab, nah jadinya jadi mama juga mengikuti waktu itu ya. Mama kan segitiga, kalau aku langsung yang itu ya, yang apa ya, dan itu kebahagiaan apa aku ya. Cuman mama belum bisa menggunakan kayak full kayak aku ya gitu ya, memakai apa ya, gamis ya, gamis yang benar-benar tiap hari. Kalau mama masih senang tunik ya, dan aku harus menghormati itu ya. Jadi di sini tuh di sini tuh tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan untuk apa ya, melakukan kesyarian ya, termasuk kepada ibu sendiri, kepada orang tua kita sendiri, kepada anak sendiri. Ini yang namanya hidayah. Dan aku yang mendapatkan hikmah apa yang kamu dapatkan gitu. Jadi di sini tuh jadi secara tidak langsung ternyata memakai hijab tuh apa ya, nyaman gitu. Dulu kan mama Dharma Wanita ya, ngikutin apa ya, mendukung apa aku. Kalau Dharma Wanita itu kan pakai seragam kayak apa ya, yang korpri gitu ya, kayak gimana lah ya gitu ya, intinya di situ ya. Jadi mama itu masih masih inilah gitu ya, masih terbawa suasana seperti itu. Jadi semenjak mendirikan yayasan baru tuh jadi ikut hijrah, benar-benar sama-sama hijrah. Di sini tidak ada yang bisa memaksakan kehendak untuk saya kan melakukan kesarian gitu. Jadi di sini tuh menyangkut hati ya. Oke lah, aku tidak mengomongin tuh pagi-pagi udah ngomongin apa ya. Jadi di sini tuh itulah alasannya kenapa leluhur menjodohkan mama aku ya. Karena di sini tuh mama aku juga dikejar cowok. Mama aku dikejar cowok ya. Kenapa ya gitu ya, sampai ke pernikahannya itu kayak seperti gambling gitu ya. Tapi tidak segambling aku. Kalau di sini tuh mama aku tuh mengalami hal yang sama, tetapi hanya kalau nggak ada satu orang yang benar-benar sebenarnya tergila-gila. Aku kan selalu bertanya kisah mama ya, ada tergila-gila, laki-laki yang tergila-gila sama mama katanya. Satu orang tuh waktu pokoknya mama suka cerita, dan aku pun sedang menceritakan kisah aku suka ya pada anak-anakku gitu ya. Ya benar-benar luar biasa kisah mama, karena aku tidak mau terjadi hal yang sama pada anakku ya. Jadi mereka mah anteng-anteng adem ayem, tidak sepertiku ya. Jadi di sini ada alasannya. Ini menyangkut kekuatan astral sepertinya dari leluhur ya. Jadi leluhur itu
sengaja menjodohkan dengan apa aku, dan mama aku beruntung ya bisa menikah gitu ya, bisa mengalami menikah. Coba kalau aku dijodohkan secara batiniah bagaimana? Bingung kan? Jadinya yang jelas kan aku di sini punya kehidupan gitu ya, punya kehidupan bersama si Abah, nanti marah lagi. Tapi di sini tuh Allah membukakan pintu gerbang, sebenarnya pintu gerbang kebebasan berkreatif, berpendapat gitu ya. Terus itulah intinya di situ. Dan di sini aku bersyukur ya memiliki almarhum yang benar-benar bijaksana. Nah, ketika orang yang bijaksana itu sudah meninggal duluan gitu, maka ada gambling ya, gambling lah. Gambling itu dalam tatanan keluarga gitu, karena panduan ya, kemana lagi kita harus mengadukan, curhat gitu ya, yang tadinya benar-benar ya itulah. Begitupun dalam hidup bermasyarakat, bernegara. Mohon maaf ya, kalau orang yang bijaksana itu sudah misalkan tidak ada gitu, udah meninggalkan kita duluan, maka akan gambling. Di sini tuh sesuatu hal, kondisi itu akan normal baik kalau masih ada orang-orang yang bijak ya, yang bijaksana. Coba kalau tidak ada, bagaimana? Itu yang kurasakan ya. Dan bener-bener kami itu semua down, semua keluarga ya down ya. Jadi di sini tuh aku memohon maaf ya. Sebenarnya ini harus kusampaikan karena apa ya? Menyangkut apa yang terjadi dalam diri aku ya. Jadi di sini tuh apa ya? Aku akan menceritakan orang pertama yang selalu ingin kubahagiakan dan ku tinggikan derajatnya adalah almarhum papaku. Beliau itu selalu mendapatkan predikat ya, penghargaan dari Pak Bupati ya. Beliau itu sosok yang benar-benar cerdas ya, cerdas secara secara pemikiran, secara akhlak. Beliau itu luar biasa ya. Dan di sini terakhir sepertinya dari kehidupannya dia dihadapkan kepada gambling dengan kekuatan para dukun ya di yayasan waktu itu, karena beliau sudah berhenti. Jadi banyak serangan-serangan dari perdukunan, sehingga ada unsur-unsur yang beliau juga meninggal itu ya. Gitulah kalau kita memang qadarullah udah seperti itu. Sama seperti kalau aku mau masih terus berhadapan dengan persihiran. Makanya sebelum umur 2018 aku dibekali dengan bidara. Kamu harus menanam bidara, air zam-zam, dan ada lagi ya sesuatu yang bisa melawan gambling ya, kekuatan itu ya. Sesuatu hal ya, suatu benda lah ya, untuk menetralisir kalau dibilang. Jadi di sini aku sudah bukan dituntun aku ini sebagai perawat, tapi aku juga harus ada isi gitu. Isinya itu apa ya, sesuatu yang berhubungan dengan sunnah Nabi gitu ya. Itulah persihiran ya, dunia persihiran. Oke lah kalau ngomongin itu. Jadi beliau itu hidupnya di zaman Bupati Haji Adang Rosman tuh, dan beliau mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati ya. Waktu itu fotonya ada di aku, cuman aku berikan lagi ke mama waktu itu. Nih mak, nih fotonya yang dapat penghargaan dari Pak Haji Adang. Beliau itu benar-benar cerdas, tapi ketika disuruh sekolah nggak mau. Coba udah katanya cukup, hanya anak-anak aja yang harus maju tuh. Pemikirannya itu sama dengan aku ya. Aku tidak mau memajukan diriku sendiri ya, karena periode kehidupan itu kan ke depan ya. Jadi di sini tuh biar generasi muda yang maju lebih yang majulah ya untuk menghadapi hidup ke depan. Dan biarlah orang tua itu ada batasnya gitu ya. Misalkan aku sekolah sampai SPK dan aku sampai D3. Aku tidak berniat, bahkan jalan itu ada, bahkan uang juga ada gitu, uang untuk harusnya aku menjadi mahasiswa Unsil waktu itu. Berarti kalau aku keluar kuliah SKM atau
ya SKM, sama seperti adekku Kodarullah ya, yang sekolah lagi kemarin SKM, terus ngelanjutin lagi sekolah kemarin sempet yang aku dengar apa ya, dari SKM tuh kemana lagi dia kemarin tuh ya, sekolah lagi. Dan aku mah tidak pernah mau buka-buka lagi buku yang tebel-tebel, puyeng. Jadi di sini aku hanya ingin memajukan generasi muda, anak-anakku ya gitu ya, di situ semuanya disayang semuanya tidak terkecuali. Bagi ibu bapaknya yang pernah menyakiti aku doakan. Tidak pernah aku tidak bahkan aku bersyukur malah deket sekarang tuh ya, ada seperti dulu pernah lah yang ikut-ikutan mungkin menyakiti aku karena perpolitikan, tapi sekarang aku menyayangi mereka ya. Bahkan aku suka anterin anaknya gitu ya, karena aku selalu mengajarkan jangan balas keburukan dengan keburukan lagi, jadilah diri kita. Kalau kita balas dengan keburukan, maka kita akan sama seperti mereka. Gitu, terkecuali sama orang-orang yang musyrik ya. Di sini tuh harus menjaga jarak, karena orang musyrik itu aku tidak bisa harus menjaga jarak ya. Ada jarak gitu ya. Di situ karena di situ ada energi yang selalu bertolak belakang sama aku. Gitulah intinya. Nah, malam ini apa yang terjadi? Twitter aku berbunyi. Ntar sih. Udah jangan ngebahas aja, jangan terlalu kenceng-kenceng kalau ngomong ya. Jadi di sini tuh selamat datang. Assalamualaikum buat Pak Ketua. Twitter aku berbunyi malam ini. Sepertinya dia menyimak terus ya YouTube aku. Dan teman-teman aku ya menyimak juga kelihatannya ya. Birin CS ya. Aku tidak bisa, sebenarnya gini ya, aku tidak bisa berorganisasi ya, tapi aku bunyi dari YouTube, berarti jiwa aku tuh terpanggil lagi ya, bahwa aku tuh sebenarnya tuh orangnya senang berorganisasi, makanya YouTube-nya berbunyi. Padahal aku ibu rumah tangga. Coba, berarti di sini kita tuh tidak bisa bohong ya kalau kita tuh aku tuh pendiam. Sebenarnya aku tuh cerewet gitu ya, gitu cerewet kalau dalam berorganisasi. Jadi malam ini Twitter aku berbunyi pertama dari Palestina, suara yang jauh berbunyi menembus handphone aku dari Palestina ya. Beliau sepertinya ingin menyampaikan pesan ya dari Palestina loh ya, masuk ke Twitter aku. Dan aku tidak pernah membuka Twitter sendiri ya, karena dibukakan oleh anak-anakku ya. Jadi di sini tuh anak-anak milenial tuh benar-benar pinter ya, anak-anak zaman sekarang tuh pinter ya. Aku yang gaptek dan aku belum bisa menjawab apapun ya. Tuh, selamat datang Pak Ketua. Aku mau diskusi akbar aja ya. Selamat datang juga Pak Ketua dari Palestina. Sepertinya kita berjuang satu visi misi ya. Tapi di sini aku belum bisa berkata atau menjawab apapun karena aku sedang menunggu seseorang yang mengomando ya, karena hatiku seperti terjaga gitu ya. Sekarang tuh ada batasan, kalau aku mau bicara sama teman, sahabat pria itu harus tunggu dulu instruksi ya. Jadi gimana ya, aku juga bingung. Tapi aku tidak pernah tidak pernah berpikiran yang yang aneh-aneh lah kepada sahabatku. Yang jelas itu aku menyayangi. Nih sepertinya aku akan menjawab ya. Aku memposisikan beliau sebagai sahabat yang kusayangi. Sekarang ini aku memposisikan Pak Ketua tuh, Pak Ketua Pak Wahid ya tuh, aku bilang aja namanya Pak Wahid. Semalam nge-Twitter aku, tapi aku belum sempet jawab karena aku bingung ya, ini gimana nih, nanti dulu ya, ada saatnya aku nanti membuka diri ya, karena aku lagi menunggu waktu nih. Di sini tuh aku sedang mengalami dua dunia. Nanti dulu ya. Jadi sabar ya sahabat-sahabat kecil aku. Kalian itu selalu begini, aku selalu ada buat kamu gitu.
kami semua selalu ada buat kamu. Dan mereka selalu menghormati pendapatku. Bukan karena apa aku, bukan karena apa ya, kalau kita mah kalau kita mah posisi aku ya di masyarakat ya, posisinya status ya posisi, intinya posisi orang yang selalu dihormati, dihargai. Tetapi di sini aku sedang memohon petunjuk sama Allah bagaimana yang terbaik ya. Ketika Allah membukakan pintu gerbang kebebasan berpendapat, bertalenta, apa yang harus kuperbuat? Nanti dulu, aku suruh nunggu, nanti dulu, sabar. Karena aku selalu percaya jalan hidup itu akan terbuka lebar dengan sendirinya, tanpa kita paksa, tanpa kita harus memaksakan kehendak kita ya, nanti dengan sendirinya. Seperti air hujan mengalir, seperti intinya disitulah. Jadi dipermudah dengan cara sendirinya, tidak bisa tidak ya. Seperti apa yang kulakukan gitu. Aku ini berkarya, terus koleksi baju-baju gitu, terus aku senang beli galon, aku senang aku menolong orang-orang yang jual butuh barang gitu. Aku ngomong sama Pak Wahid dulu ya. Tuh. Di sini tuh Pak Wahid itu sahabat kecil aku ya, Pak Ketua tuh ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, umumkan ya, tidak pribadi ya, aku jawab umum di YouTube ya. Jadi aku menolong selama di sana itu, selama di blok sana itu aku selalu menolong yang jual butuh barang. Akhirnya hikmahnya aku bisa sewa ruko 2 tempat ya, karena barang itu kadang harus ditaruh di mana lagi ya, nggak mungkin di padepokan gitu. Itulah ya, di sini tuh berarti jiwa sifat apa aku tuh bener-bener ya kental ke aku ya, jadi selalu peduli sama orang gitu ya. Di sini akhirnya hikmahnya aku punya ruko tuh ada etalasenya gitu, itu yang jual butuh semua. Sebenarnya aku tidak berniat buat jualan kayak gini, aku mau jualan baju terus naruhnya di mana, ada etalase gitu. Jadi ada toko yang tutup, terus Mi beli katanya, Bu beli, ya udah aku beli etalasenya. Nah terus ada manekin, Ibu beli dong, aku mau tutup toko kainnya, aku beli gitulah Hid. Jadi aku tuh benar-benar sedang selalu begitu ya. Padahal aku lagi butuh uang tapi bisa beli barang. Coba aku lagi butuh uang nih gitu, misalkan buat apa ya, nah buat keperluanku ya. Aku kan orangnya bukan yang tidak terlalu fokus ke keperluan finansial, memanjakan tubuh ya. Aku itu perbedaan aku dengan wanita lain ya, tapi aku memanjakan otak biar fresh terus. Jadi di sini tuh aku nyapa Wadi ya, karena beliau itu yang paling sudah pernah kontak omongan gitu dari kecil gitu ya. Terus kalau Kak sama yang sahabat Palestina ya, kan kita belum pernah ketemu, jadi tidak terleluasa gitu kalau ngomong-ngomong, ngobrol sharing tuh ya. Jadi di sini tuh jadi beliau itu beliau tahu ya semua sahabat-sahabat kecil aku. Jadi keluarga aku itu benar-benar menyayangi teman-teman, sahabat-sahabat aku seperti anaknya sendiri tuh. Jadi aku memposisikan semua sahabat-sahabat pria kecil aku itu sebagai keluarga, tidak lebih dari itu ya. Dan ini mama aku yang paling heboh tuh ketika di yayasan. Aku kan baru keluar akper, nah Neng ada surat dari siapa, dari itu katanya Yayan Tariana. Aku baru itu ya, aku teruskan kembali ya. Terus mama aku bilang, Neng ada surat dari Jang Yayan katanya, itu kan namanya kesayangan dari sahabat-sahabat pria aku. Mohon maaf ya Jang Yayan, baru kali ini aku memberikan jawaban setelah aku diamkan berpuluh-puluh tahun ya, karena aku menganggap kalian itu seperti keluarga, seperti adik gitu ya. Jadi benar-benar ya,
bukannya aku abai ya terhadap perasaan sahabat-sahabat pria. Sekarang kalian sudah bahagia ya dengan keluarganya masing-masing, dan aku baru menjawab surat dari Jang Yayan tuh. Jadi dulu sempet ya, beliau udah kerja di Bali, jadi aku sudah berhasil gitu ya. Aku mendoakan semoga Jang Yayan dan keluarga di Bali atau udah di Taraji lagi, ada di Dedel, semoga sehat selalu ya dan sukses gitu ya. Bukannya abai, jadi aku itu apa sih, jadi kadang aku suka pura-pura tidak tahu terhadap perasaan para sahabat ya. Sekarang mah kita udah tua ya, udah anak udah gede-gede gitu ya, udah saatnya kita memajukan anak gitu ya. Di sini tuh kayak itu hal yang ingin ku sampaikan. Terus apa lagi ya? Oh iya, jadi sebenarnya sekarang ini kita masuk ke periode akhir zaman ya. Jadi sulit sekali akhir zaman ini. Apa yang terpikirkan dalam hatiku dan pikiranku ketika ada Twitter dari sahabat, khususnya Pak Ketua yang selalu duluan itu ya, aku mengucapkan seperti ini deh. Alhamdulillah ya Allah, ternyata kalian baik-baik saja dan sehat setelah periode corona, banjir bandang, gempa. Kalian masih sehat dan masih nge-Twitter aku, masih ngontak aku gitu. Itulah yang selalu yang pertama ada dalam pemikiran aku. Bersyukur sama Allah ya. Di sini itu kita gambling akhir zaman ini ya, benar-benar sulit akhir zaman ini. Mari aku teruskan kembali ya video ya, karena barusan aku lagi menjalankan tugas sebentar ya. Jadi aku lanjutkan lagi ceritanya. Di sini tuh oh ya, aku sudah buka Twitter dari Pak Ketua ya, Pak Wahid. Yang ku ucapkan pagi ini, semoga Wahid dan keluarga besar di Jakarta ya, karena Wahid sudah dapatkan kerjaan yang selalu bagus ya. Aku tahu sepintas-sepintas ya mengenai beliau ya. Jadi dia itu benar-benar sahabat yang kubanggakan ya. Beliau dapat posisi bagus di Budiman tuh. Terus ke Jakarta katanya pindah, malah ngedekatin aku, kata aku kan di Bekasi begitu ya. Jadi sempat kontak gitu ya. Nah di sini semalam ada lagi dari 2 orang tuh Palestinian. Halo Omar, semoga Omar dan keluarga sehat selalu, dan selalu diberikan ketabahan sama Allah ya. Benar-benar sulit ya untuk hidup di akhir zaman ini ya Omar ya. Aku memposisikan Omar sebagai sahabat juga, sahabat seperjuangan di bidang kemanusiaan ya. Beliau ada orang-orang soleh. Semalam yang nge-Twitter aku adalah semalam orang-orang soleh, dan baru aku buka pagi ini. Jadi di sini apa yang aku ucapkan pagi ini? Yang pertama aku lihat adalah panggilan ya. Apakah panggilannya berubah apa tidak? Pak Ketua ya, aku bahasain Pak Ketua karena kita harus menjadi figur bagi teman-teman ya. Jadi dia ngebahasain aku Ibu Bulisma katanya. Ternyata itu panggilannya tidak berubah ya. Dia selalu memanggil Bu sama aku ya. Terus sahabat lain memanggil aku Neng Pamantri katanya. Jadi hampir semua sahabat-sahabat wanita aku, sahabat kecil ya, manggil nama apa sama mamaku, Neng Pamantri, kalau enggak Neng Bu Mantri. Jangan bilang ya, akhir zaman ini ada yang bilang Neng Pamantri, itu beda, Mantri sama Menteri. Nanti ada yang marah. Nah itu, jadi sahabat-sahabat kecil aku itu punya panggilan unik yang mereka panggil untuk aku ya. Mudah-mudahan jangan sampai berubah ya. Hati kita itu harus benar-benar berusaha menjadi hamba Allah yang benar-benar menjalankan
perintah Allah dan Rasulullah. Ya sunnah-sunnah, sebenarnya bukan sunnah aku tidak harus kalian tuh harus mengikuti sunnah benar-benar itu, enggak ya. Kita berusaha menjadi baik ya sahabat-sahabat, memperbaiki diri, selalu introspeksi diri. Itu adalah puncak keberhasilan dari finansial dan kualitas diri ya. Di sininya kesananya kan ke akhlak. Kalau kita berusaha introspeksi diri, kesananya muhasabah diri. Jadi di sini tuh bukan hanya berhasil secara duniawi, tetapi akhiratnya juga. Sama-sama kita memperbaiki diri. Oke, sahabat-sahabat kecil aku tuh. Jadi itu ya panggilan kebanggaan, panggilan mereka ya. Jadi mereka tuh memanggil apa ya, nama orang tua aku ya, Neng Pamantri, Neng Bu Mantri. Bukan Neng Pamantri, nanti ada yang marah ya. Jangan sampai akhir zaman ini ada yang memanggil Neng Pamantri. Beda ya, mantri dengan menteri. Iya, itu bedanya. Sudah ya, aku mau ada tugas dulu. Nah, aku harus kembali deh. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, aku dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Gini ya, setiap amalan yang orang tua kita lakukan, apa selalu melakukan banyak hal terhadap orang lain ya, kebaikannya luar biasa, maka kebaikannya pun akan mengalir kepada anak cucunya ya. Jadi di sini tuh aku tidak pernah dipersulit ya. Ketika aku membutuhkan tempat, benar-benar tempat untuk aku ngadem gitu, aku disediakan tempat yang benar-benar sama seperti aura di rumah gitu, seperti di sini tuh seperti apa ya, aku punya orang tua gitu, dia baik banget, yang punya rukonya luar biasa ya, terus seneng candaan juga sama seperti aku ya. Terus suasana rumahnya itu seperti Tasik ya, dari mulai airnya gitu ya, jadi enak lah ya. Jadi di sini bersyukurlah ya. Jadi apa ya, aku tidak pernah kurang suatu apapun di sini tuh apa ya. Aku mungkin sepertinya akan mengikuti aja apa yang Allah inginkan ya. Kalau Allah menginginkan aku untuk bukan membuka hati ya, membuka hati boleh untuk bersahabat dan bertemanan. Sharing ya, Pak Ketua mungkin pingin datang, dia itu pingin datang dari dulu itu ya. Semoga Allah memberikan jalan ya. Dan beliau memang sering ke daerah sini tuh, sering banget, karena ada kakak sama kakak iparnya di daerah mana tuh ya, di situ tuh di daerah apa tuh, Mangunjaya apa ya, Mangunjaya kan daerah-daerah sini, Mangunjaya apa gimana gak tahu lah ya, pokoknya di situ. Dan aku harus mulai menata lagi bagaimana aku bertemu dengan teman-teman, karena aku sudah apa ya, menutup diri aku ya semenjak menikah itu ya. Jadi gimana ya, kita ikutin aja apa yang Allah inginkan ya. Jadi aku masih bolak-balik pada bukan ruko, tapi sekarang sepertinya aku akan lebih banyak di sana ya, di ruko ya. Di sini tuh apa aku seperti mendukung aku, kamu benar-benar harus istirahat, kalau enggak apa aku marah ya. Jadi aku harus benar-benar, kamu harus banyak minum susu, kamu harus banyak minum vitamin B1, B12, pokoknya itu yang ku ajarkan ke anak-anakku juga begitu, apalagi habis haid ya. Jadi aku apa aku ajarkan tuh diajarkan lagi bagaimana mereka mengobati diri mereka sendiri. Jadi self terapi ya. Jadi di sini kamu harus bisa menghandle ya. Yang satu misalkan sampai aku tuliskan ya, kamu punya riwayat sakit ini gitu ya. Yang satu, kamu punya riwayat sakit ini. Jadi di tasnya itu, di masing-masingnya itu punya obat-obat, misalnya obat buat emergensi kayak paraset, kamu harus bawa yang jauh, yang dekat. Jadi aku sudah memprepare anak-anak itu dengan bagaimana kamu mengatasi kalau kamu sakit gitu sendiri gitu ya, karena kamu tidak bisa bersandar pada aku ya selamanya gitu. Sepertinya aku ada tugas di pagi ini, jadi nanti ceritanya diteruskan kembali ya. Sudah ya, aku tidak mau ada yang keberisikan. Udah ya, sudah dulu ya. Salam semuanya, dan tetap semangat selalu ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari ini dan hari esok. Assalamualaikum. Nanti kita bikin kembali videonya ya.